Oke, halo perkenalkan nama saya Kevin Spotar dengan NPM 22 10 63 12 917. Di sini saya akan menjelaskan platform pajak online, bagaimana kita membayar pajak secara online. Di sini saya membuat video ini berdasarkan perbaikan UTS dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Oke, kita lanjutkan bagaimana sih cara bayar pajak online. Di mana pajak online itu banyak sekali jenisnya. Kita lanjutkan ke penjelasannya. Platform yang saya gunakan pada kali ini adalah online pajak. Berikut penjelasannya. Seperti yang sudah kita lihat, kita sudah masuk ke sebuah website yaitu online pajak, di mana website ini adalah website untuk membayar pajak secara online, di mana website ini menyediakan banyak sekali fitur pembayaran pajak mulai dari sini ada mulai dari pembayaran transaksi, kita bisa menggunakan fitur ini sebagai kita cetak transaksi dalam penjualan kita seperti invoice, ringkasan, e-signature, macai, dan lain sebagainya. Kita juga bisa memiliki pembayaran pajak. Nah, di dalam fitur ini yang sesuai kita bahas yaitu pembayaran pajak secara online, di mana pembayaran pajak ini kita bisa melihat pembayaran pajak PPh 21, PPh 23, 25 sampai 29. Serta kita juga bisa membayar pajak PPN dan pajak UMKM serta pajak PBB, pajak bumi dan bangunan. Oke, platform ini adalah platform online pajak yang terhubungan ke ekonomi Indonesia dan mulai berbisnis. Platform ini adalah platform yang resmi di mana platform ini juga bisa membuat kita mudah. Kita akan melihat demonya untuk pajak seperti ini. Sini sedang membuat invoice. Kita bisa membuat invoice dengan faktur perusahaan kita jika kita tidak memiliki aplikasinya. Mana e-faktur ini merupakan adalah surat invoice digital yang resmi atas perusahaan yang kita miliki. Oke, kita back. Selanjutnya kita akan mengilustrasikan atau menggambarkan bagaimana sih sistem dari online pajak ini bekerja. Online pajak ini terbangun atasnya adanya keresahan masyarakat dengan sulitnya bertransaksi di Indonesia, di mana transaksi di Indonesia itu cukup rumit dan memerlukan biaya yang tinggi dan tidak transparan karena dilakukan dalam proses yang berbeda-beda. Selanjutnya ada ketidaknyamanan proses audit yang mendadak karena adanya dadakan. Dan di sini kita bisa mencontohkan bagaimana online pajak ini bekerja atau kita akan mencontohkan bagaimana proses ini bekerja. Oke, kita login terlebih dahulu. Login. Ini dalam proses login. Oke. Sini kita lewati lanjut. Di sini saya sedang membuat akun, di mana membuat akun ini adalah pembuatan akun dari online pajak ini, ya agar kita bisa melakukan pajak. Di sini kita lihat kita bisa di sini belum melengkapi data kita. Kalau kita ingin membuat pajak, kita harus mendapati angka-angka kita, data-data kita. Di sini ada pengaturan akun dan lain sebagainya. Di sini ada akun kita. Di sini ada kita bisa membuat invoice, membuat e-faktur, dan bayar pajak tentunya. Di sini kita akan mencontohkan bagaimana kita melihat dan membayar pajak. Oke, selanjutnya oke, mengerti. Kita bisa lihat di sini kita bisa bayar, di sini kita bisa buat, di sini bisa nggak masalah, di sini kita juga bisa yang namanya buat transaksi pajak. Nah, misalkan di sini kita memiliki membuat pajak yaitu pajak penghasilan perorangan. Balik ke beranda lagi, kita akan mensimulasikannya. Oke, di sini kita akan mensimulasikan bagaimana cara kita store pajak. Dimana store pajak ini kita men-store pajak sebagai setoran pajak ke pemerintah. Dimana setoran pajak ini bisa berupa setoran pajak perusahaan, setoran pajak perorangan, setoran PPh, setoran PPN, dan setoran lainnya.
kita contohkan sebuah demo, di mana demo ini adalah demo account, di mana di sini kita akan mendemokan sebagai perusahaan. Kita lanjut ke setor pajak. Sini ada list-listnya. Jika kita di platform ini, di platform apa namanya, di platform online pajak ini kita bisa melihat dari pajak-pajak apa saja yang sudah kita bayar. Kita bisa buat transaksi pajak, kita buat transaksi pajak. Kita contohkan di sini adalah kita ingin membayar pajak PPN, di mana pembayar pajak PPN ini adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh PKN. Kita pencet. Di sini kita akan melakukan pilih jenis pajak. Jenis pajaknya itu kita pilih. Terus kita sini ada detail ID billingnya, jenis kode setorannya, NPWP kita, keterangan karena ini NPWP dari perusahaan PT Mobile. Ini jumlahnya kita isi, kita buat ID billing dan bayar sekarang. Lalu di sini ada yang namanya detail dari pembayarannya, dengan detail nama wajib pajaknya gitu kita asal dan lain sebagainya. Kita check out dan bayar. Nah, di sini kita ada menu pembayaran, di mana menu pembayaran ini adalah sebuah menu yang kita gunakan untuk bagaimana sih kita caranya bayar pajaknya. Nah, kita bisa bayar pajak dengan isi ulang dengan pajak pay, yaitu adalah sebuah payment dari online pajak ini dari platform ini sendiri dan memudahkan bisa Visa, Mastercard, Bank BCA, Permata Bank, Mandiri dan lain sebagainya. Kita contohkan dengan isi ulang. Kita dengan Visa, lalu kita total maunya itu 10 juta, jumlah top up-nya kita dengan Visa, kita top up dengan pajak pay. Top berhasil, kembali ke halaman awal, dan jika kita saldonya sudah cukup, kita mengurangi saldo 11.000. Kita bayar sekarang. Bayaran sedang berlangsung, terus dan selesai. Itu saja bagaimana caranya kita melakukannya dengan baik, melakukan bayar pajak. Selanjutnya jika kita ingin membuat ID billing, kita contohkan, jika kita ingin membuat billing pajak, kita bisa masuk ke menu pajak, pilih ke PPH, selanjutnya bisa kita scroll, bisa masukkan NPWP kita, terus selanjutnya bisa masukkan jumlah kita. Oke, misalnya 50 juta, kita buat ID billing. Ini ID billing yang sudah kita buat, kita pilih, buat ID billing, dan kita proses. Nah, ini dia proses yang tadi. Mari kita ke beranda. Selanjutnya bagaimana kita jika ingin bayar ID billing seperti bayar pajak tadi. Kita simulasikan di sini. Kita simulasikan, kita pilih pajak, ID billing, kita masukkan ID billingnya, selanjutnya, nah di sini ada informasi nih dari billing kita tuh kita bayar apa aja sih, kita bayar, kita isi ulang dengan pajak pay, kita nama kartu kita, nomor kartu, CVV-nya simpan, saya setuju, dan kita lakukan top up. Kita top up berhasil, kita kembali dan kita bayar sekarang. Ini pembayaran sudah berlangsung dan ini status bayarnya sudah berhasil. Jika sudah berhasil, maka akan keluar tampilan seperti ini ada ringkasan pembayarannya, di mana pembayaran pajak yaitu DJPP dan lain sebagainya. Saja kita beranda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan bagaimana cara membayar pajak secara online, di mana bayar pajak ini adalah bayar pajak yang sangat mudah dengan menggunakan online pajak ini. Karena kita bisa membayar pajak dengan banyak pilihan. Kita di ID billing yang sudah kita simulasikan seperti yang tadi. Nih, kita juga akan mendapatkan cashback jika kita menggunakan pajak ini dengan kurs baru dengan kartu kredit dengan cashback yaitu 500.000 dengan kode pesannya. Dimana kode online pajak ini sangat membantu kita dalam ingin bayar pajak maupun itu bayar pajak perorangan, perusahaan, membuat e-factory billing dan lain sebagainya. Di online pajak ini sudah legal, yaitu legal dengan legalitas yang sudah tergerak. Maka jika kita tidak perlu khawatir untuk membayar pajak pada platform ini. Selain itu, pada platform online pajak ini kita bisa membuat selain pajak, kita bisa membuat belian, kita penjualan, dan lainnya. Oke,
Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai online pajak, yaitu perpajakan online, bagaimana kita cara membayar pajak seperti yang sudah saya simulasikan sebelumnya dan lain sebagainya. Saya Kevin Sipoputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.